Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang cost classification and terminology. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Ahmad Adil Safari, lalu Ferdi Ferbiantono, lalu ada Jordania Effendi, lalu Rangga Balang, Amita Zahra Malihah, dan Muhammad Calvin Arsyad. Lalu kami memiliki tabel akuntan, yaitu ada 6, yaitu pertama adalah konsep dan terminologi biaya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan, klasifikasi biaya pada laporan laba rugi, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya, klasifikasi biaya untuk pembebanan ke objek biaya, klasifikasi biaya untuk pembuatan keputusan. Oke, hari ini kita mau belajar tentang biaya. Biaya itu kayak uang yang kita keluarin buat bikin atau beli sesuatu. Nah, kita bakal bahas apa itu biaya, kenapa penting buat bisnis, dan istilah-istilah yang sering dipakai. Oke, biaya itu apa sih? Biaya itu kayak uang yang kita pakai untuk dapetin barang atau jasa. Misalnya uang untuk beli bahan baku, bayar gaji karyawan, atau bayar listrik. Dalam akuntansi ada bedanya dalam antara biaya sama beban. Biaya itu uang yang kita keluarin, kalau beban itu biaya yang udah kita pakai buat dapetin duit. Gampangnya biaya itu semua uang yang keluar dari kantong kita buat bisnis, tapi ada bedanya sama beban. Kalau beban itu biaya yang udah kepakai buat bikin produk atau jasa. Lalu kita masuk ke klasifikasi biaya atau klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu dapat ditelusuri langsung ke dalam objek biaya, atau bahasa mudahnya biaya yang jelas buat apa. Contohnya biaya bahan baku buat bikin meja. Lalu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung ke objek biaya, atau biaya yang agak susah ditunjukin buat apa. Contohnya gaji kepala pabrik. Lalu yang kedua ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu biasanya tetap konstan terlepas dari tingkat produksi. Atau bahasa mudahnya itu biaya yang jumlahnya sama terus meski produksi naik atau turun. Contohnya biaya sewa tempat. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel itu berubah sebanding dengan tingkat produksinya. Atau bahasa mudahnya biaya yang jumlahnya berubah-ubah tergantung produksinya. Contohnya biaya bahan baku per unit. Atau biaya tetap itu kayak biaya sewa, mau produksinya banyak atau sedikit tetap sama. Kalau biaya variabel, makin banyak produksinya makin besar biayanya. Lalu yang ketiga ada biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi sesuai namanya itu biaya yang berhubungan dengan proses produksi, atau bahasa mudahnya biaya yang dipakai buat barang. Contohnya biaya bahan baku, biaya gaji karyawan pabrik. Lalu yang kedua ada biaya non produksi atau biaya yang tidak bersangkutan langsung ke dalam proses produksi. Ya, contohnya biaya iklan, biaya gaji karyawan kantor. Nah, biaya produksi itu biaya yang langsung berhubungan dengan pembuatan barang, sedangkan biaya non produksi itu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan pembuatan barang. Lalu yang terakhir ada opportunity cost and sunk cost. Opportunity cost atau biaya peluang, biaya karena kita milih satu pilihan, jadi nggak ada pilihan lain. Contohnya itu kalau kita pakai uang buat bensin, kita nggak bisa pakai uang itu untuk investasi. Lalu yang terakhir ada sunk cost, biaya yang udah keluar dan nggak bisa balik lagi. Contohnya uang yang udah dipakai buat iklan yang nggak berhasil. Nah, opportunity cost itu biaya dari pilihan yang kita lewatkan. Sedangkan sunk cost itu biaya yang udah terlanjur keluar, jadi nggak perlu dipikirkan lagi. Nah, saya di sini akan membahas materi tentang klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Nah, perusahaan yang dimaksud di sini adalah perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Mereka memiliki proses produksi, mesin, dan fasilitas yang digunakan untuk membuat produk. Contoh dari perusahaan manufaktur itu sendiri adalah ada pabrik mobil, terus pabrik pakaian, terus ada pabrik elektronik, dan lain-lain. Nah, lalu berdasarkan fungsi pokok perusahaan, seperti yang sudah ditampilkan dalam PPT, serta konsep. Jadi berdasarkan fungsi pokok perusahaan itu, biaya dikelompokkan ke dalam dua kategori fungsional utama, yaitu yang pertama ada biaya produksi dan biaya non produksi. Lalu untuk biaya produksi ini didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Terus untuk biaya bahan baku langsung itu adalah semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Contoh dari bahan baku langsung itu adalah
kayu yang digunakan untuk membuat model dan minyak mentah yang digunakan untuk membuat bensin. Kemudahan penelusuran bahan baku ke produk jadi merupakan pertimbangan utama dalam mengklasifikasikan biaya sebagai bahan baku langsung. Misalnya jumlah vakum mebel merupakan bagian integral dari barang jadi. Tetapi karena biaya dari baku yang diperlukan untuk setiap mebel tidak signifikan, maka baku diklasifikasikan sebagai bahan baku tidak langsung. Gitu. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Contohnya yaitu ada tukang kayu, tukang batu, operator mesin. Jadi biaya tenaga kerja langsung itu kayak biaya untuk membayar pegawai yang membuat meja. Misal kita ingin memproduksi mebel dari meja, produksi mebel yaitu meja gitu. Lalu yang terakhir ada biaya overhead pabrik atau bisa disingkat BOP. Nah, BOP itu didefinisikan sebagai biaya yang tidak termasuk dalam biaya langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jenis biaya ini misalnya seperti biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi, listrik dan penerangan, pajak properti, penyusutan, asuransi fasilitas produksi. Jadi, biaya ini itu mencakup bahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung karena bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk. Seperti biaya untuk membeli amplas, lalu lem yang secara tidak langsung mempengaruhi pembuatan barang jadi, atau tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri langsung ke konstruksi atau komposisi dari produk jadi, seperti itu. Lalu di dalam peta konsep yang sudah ditampilkan ini juga ada yang namanya biaya utama atau prime cost dan juga biaya konversi. Nah, apa sih sebenarnya biaya utama itu? Lalu kenapa biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam biaya utama? Nah, jadi prime cost itu adalah biaya-biaya yang secara langsung terkait dengan pembuatan produk, dan keduanya yaitu bahan langsung dan maksudnya biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dapat dilacak secara langsung ke barang produksi. Jadi biaya utama ini merupakan elemen dasar yang membentuk biaya pembuatan barang. Keduanya mewakili biaya langsung yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan menjadi komponen utama dalam menghitung total biaya pembuatan barang. Jadi biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung termasuk dalam biaya utama atau prime cost karena keduanya adalah biaya yang langsung terkait dengan proses produksi barang dan jasa dan dapat diidentifikasi langsung dengan produk yang dihasilkan gitu. Lalu ada juga biaya konversi yang mencakup biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Lalu apa sih biaya konversi itu dan apa bedanya dengan prime cost? Nah, biaya konversi ini adalah biaya yang berkaitan dengan konversi atau pengubahan bahan baku menjadi barang jadi dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung seperti operator mesin atau pekerja yang merakit produk mereka mengubah bahan baku menjadi produk yang sudah setengah jadi atau jadi. Lalu BOP atau biaya overhead pabrik seperti biaya listrik, pemeliharaan listrik, dan gaji supervisor pabrik. Nah, biaya ini mendukung proses produksi dan memungkinkan bahan baku untuk diproses menjadi produk gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke kategori biaya yang kedua, yaitu biaya non produksi yang terdiri dari dua komponen biaya, yaitu biaya marketing dan penjualan serta biaya administrasi. Nah, biaya marketing dan penjualan ini meliputi semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumen dan memperoleh produk atau jasa untuk disampaikan kepada konsumen. Nah, biaya marketing meliputi pengiklanan, pengiriman, perjalanan dalam rangka penjualan, komisi penjualan, gaji dan bagian penjualan, komisi dan biaya gudang produk jadi. Terus untuk biaya administrasi itu adalah biaya yang meliputi pengeluaran eksekutif, organisasional, dan klerikal yang berkaitan dengan manajemen umum organisasi. Contoh, gaji eksekutif, akuntansi umum, kesekretariatan, humas, dan biaya sejenis terkait dengan administrasi umum perusahaan secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi, oke, itu saja pembahasan dari saya. Teman-teman semua, jadi di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi biaya pada laporan laba rugi. Jadi akan saya highlight poin utama dari pembahasan saya yaitu HPP. HPP adalah harga pokok penjualan, di mana HPP ini memiliki unsur-unsur penting teman-teman yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada persediaan awal barang dagang, yaitu stok awal yang ada di dagang tersebut. Terus ada persediaan akhir, di mana itu adalah stok akhir dari barang dagang tersebut. Terus ada lagi pembelian bersih, di mana itu adalah hasil dari transaksi yang dilakukan. Namun selanjutnya juga ada biaya produksi, di mana biaya produksi ini menjadi salah satu faktor yang mempertimbangkan seberapa besar biaya yang akan dijual. Lalu selanjutnya ada retur pembelian, di mana ini merupakan kompensasi yang akan kita lakukan jika pembelian yang kita lakukan itu ada kecacatan dalam produk yang kita miliki. Jadi kita pasti memiliki garansi dalam produk kita dan itu akan menjadi salah satu bentuk perhitungan yang
ada dalam HPP itu sendiri. Lalu ada potongan pembelian atau biasa kita kenal dengan diskon. Jadi kita lanjut aja teman-teman semua. Ada beberapa metode dalam perhitungan HPP. Jadi di sini ada metode FIFO, first in first out, di mana pembelian barang yang dibeli di awal akan lebih rendah harganya. Nah, itu terbalik dengan metode LIFO, di mana perhitungan ini menggunakan harga barang yang masuk paling akhir dan keluar lebih dulu. Jadi perbedaan dari metode FIFO dan LIFO adalah dari posisi masuk atau penentuan harga barangnya itu dari mana. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk menyeimbangkan dua metode tersebut, kita juga bisa melakukan metode rata-rata atau average method. Jadi average method itu adalah naik turunnya harga yang memiliki korelasi jelas karena harga berada di antara FIFO dan LIFO. Jadi dasar perhitungannya dalam periode tertentu adalah jumlah stok dan harga rata-rata dari produk tersebut. Karena hasil rata-rata itu dihasilkan dari perhitungan FIFO dan LIFO. Oke, kita lanjut ke contohnya aja deh biar nggak bingung. Oke, kita lihat dari contohnya ini ada dari perusahaan dagang nih teman-teman, di mana kita bisa lihat pada data tersebut itu kita bisa lakukan pertimbangan dari persediaan awal pada neraca saldo sebagian, lalu ada persediaan akhir dan pada data penyesuaian, lalu elemen pembelian bersih pada neraca saldo sebagian seperti pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Jadi meskipun dalam data tersebut tidak terdapat biaya angkut pembelian, itu juga bisa kita mention di dalam perhitungan yang kita lakukan. Oke, kita bisa langsung lihat aja teman-teman. Untuk hasil akhirnya ini bisa didasari dari kita lihat dulu teman-teman, kita breakdown sedikit persediaan awal barang dagangan, di mana harga awal dagang itu ada 7,5. Terus ada pembelian bersih tadi yang sudah saya mention adalah 24,950 ribu. Terus ada biaya yang dipotong. Jadi total dari retur pembelian dan potongan pembelian itu 1.626.000. Jadi pada akhirnya pembelian bersihnya itu berakhir di angka 23,324 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada di jumlah pembelian bersih. Pada akhirnya HPP yang dibutuhkan adalah 22.924.000. Oke. Klarifikasi biaya dalam perusahaan jasa. Jadi di sini pada poin utamanya yang paling penting, perusahaan jasa itu punya dua aspek, yaitu biaya langsung atau biaya tidak langsung. Di mana biaya langsung itu bisa kita lihat rupanya teman-teman, di mana secara fisik kayak misalkan kita gaji ke orang yang kerja ke kita. Lalu kalau untuk biaya tidak langsung itu bisa jadi kayak seperti asuransi ataupun sewa dari kantor kita. Oke, kita lanjut aja ke contoh perhitungan HPP dalam perusahaan jasa, di mana HPP layanan jasa salon itu dari biaya langsung dulu nih. Kita bisa lihat dari gaji sama bahan yang bisa kita langsung hitungin. Terus biaya tidak langsungnya itu bisa dari sewa tempat, listrik dan air, atau perawatan alat. Jadi total biaya tidak langsungnya itu sekitar 45.000. Jadi kalau kita lihat HPP-nya itu 195.000. Jadi untuk menentukan harga jual, kita bisa nambahin margin keuntungan yang kita harapin di HPP kita. Jadi misalkan kita punya margin 30%, berarti harga jual itu dari HPP plus HPP kali 30%, di mana 195.000 ditambah 58.500 atau 30% dari HPP yang kita mau jual. Lalu jadi total yang pada akhirnya kita akan jual ada 253.500. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi dari klasifikasi biaya pada laporan laba rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Zahra Malihah. Di sini saya akan mempresentasikan materi berjudul Cost Classification and Terminology untuk mata kuliah akuntansi kewirausahaan. Bab yang saya ambil adalah klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang secara total akan tetap konstan terhadap perubahan kuantitas dalam batas relevan tertentu. Contoh yang saya ambil di sini adalah sewa traktor. Misal, biaya sewa traktor 1 tahun adalah 1 juta dengan kapasitas produksi 100.000 jam. Batas relevan yang dimaksud dalam definisi tadi ialah kapasitas produksi, yaitu 100.000 jam. Dapat dilihat kuantitas tersebut berubah-ubah dan harga tetap 1 juta, di mana diartikan apabila kita memproduksi barang, entah itu 25.000, 50.000, dan berapapun itu, harga traktor akan tetap 1 juta. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan kuantitas dalam batas relevan tertentu. Jadi, biaya variabel di sini dapat berubah apabila kuantitasnya juga ikut berubah. Contoh dari biaya variabel di sini adalah pembelian pupuk seharga 5.000 per kilo. Apabila kita membeli lebih dari 1 kilo atau misal 20 kilo, maka biaya akan berubah menjadi 100.000. Semakin besar kuantitas, maka semakin besar pula harga yang harus kita bayar, seperti grafik di sini. Yang ketiga adalah biaya semi variabel atau biasa disebut mixed cost. Adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel.
Contoh biaya semi variabel di sini adalah gaji sales. Gaji sales sebesar 2 juta per bulan dengan bonus yang akan diberikan sebesar 500.000 jika berhasil menjual 5 unit produk. Dapat dilihat grafik di sini, biaya tetap yaitu gaji akan sama terus setiap bulan yaitu 2 juta. Namun, biaya variabel yang menjulang tinggi ke atas itu adalah biaya bonus yang akan ia dapatkan. Misalnya, sales berhasil menjual 5 produk, maka gaji bulan itu yang akan ia terima adalah 2.500.000. 2 juta dari penghasilan setiap bulan dan 500 dari bonus penjualan produk yang berhasil dijual. Nah, gaji itu akan berlaku kelipatannya. Misalnya, ia berhasil menjual 10 produk, maka ia mendapatkan bonus 1 juta dan akan mendapatkan gaji sebesar 3 juta. Oke, itu dia materi yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada klasifikasi biaya untuk pembebanan ke objek biaya. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dengan suatu objek biaya tertentu, seperti produk, proyek, atau departemen. Contohnya ada bahan baku langsung, yaitu bahan utama yang digunakan dalam produksi, misalnya kayu untuk membuat meja. Yang kedua ada tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang secara langsung mengerjakan produk. Misalnya, tukang kayu yang membuat meja. Yang ketiga ada biaya langsung lainnya, biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk, misalnya komisi penjualan khusus untuk produk tertentu. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat diatribusikan langsung ke suatu objek biaya tertentu dan biasanya dibebankan secara alokasi. Contoh overhead pabrik, yaitu biaya listrik, air, atau pemeliharaan mesin yang digunakan untuk produksi. Yang kedua ada gaji supervisor, yaitu karena mengawasi beberapa produk atau proyek sekaligus. Lalu ada depresiasi peralatan, yaitu alat yang digunakan dalam banyak produk dan tidak spesifik ke satu objek biaya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya untuk pembuatan keputusan. Yang pertama, itu ada biaya diferensial. Biaya diferensial itu biaya yang berubah sebagai akibat dari suatu keputusan. Bisa berubah biaya tambahan jika meningkat atau biaya penghemat jika berkurang. Contoh, jika perusahaan mempertimbangkan untuk menambah lini produksi baru, biaya bahan baku tambahan ini muncul adalah biaya diferensial. Berarti dia merupakan incremental cost karena dia meningkat. Lalu ada biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost itu adalah nilai manfaat terbaik yang dikorbankan akibat memilih suatu alternatif tertentu. Biaya ini tidak selalu tercatat dalam laporan keuangan, tetapi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Maka sangat penting karena jika sebuah perusahaan menggunakan gedung kosongnya untuk kantor baru daripada menyewakannya, maka pendapatan sewa yang hilang adalah biaya peluang. Jadi biaya sewa digantikan biaya-biaya untuk penggunaan gedung kosongnya. Lalu selanjutnya adalah biaya hangus, cost. Biaya ini biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat diubah atau dikembalikan, sehingga tidak relevan dalam pengambilan keputusan masa depan. Contohnya, jika perusahaan sudah mengeluarkan dana untuk riset produk yang akhirnya dibatalkan, maka biaya riset tersebut adalah sunk cost. Contoh lain seperti jika perusahaan skincare melakukan riset, ingin menambahkan skincare yang belum ada tapi ternyata gagal. Jadi dari awal riset sampai gagalnya itu termasuk sunk cost. Oke, terima kasih.